Kami atas nama rakyat dan perlu diketahui kami AMPP tidak ada tunggangan dari geng Solo, geng penguasa. AMPP murni gerakan rakyat biasa dari kampung, dari Pati. Jadi kalau ada yang memfitnah bahwa AMPP ditunggangi Jokowi, ditunggangi penguasa dan sebagainya, saya aja sumpah pocong di depan DPR RI. Bahwa aksi ini ditunggangi geng Solo lah, aksi ini ditunggangi oligarki lah, aksi ini ada yang biayai lah, aksi ini akan membuat kericuhan lah, aksi ini dan seterusnya. Nah, orang-orang yang menolak agenda demo ini tidak pernah memberikan argumentasi terhadap substansi tuntutan. Misalnya mereka punya pandangan bahwa harusnya RUU perampasan aset itu tidak disahkan. Tidak ada yang berani. Nah, dalam konteks beradu argumentasi tidak pada pokok bahasan diskusi, tetapi menyerang atau mempersoalkan hal-hal yang lain, apalagi otoritas pihak yang sedang berjuang, ini dalam dialog, dalam diskusi sering disebut dengan istilah argumentum ad hominem. Jadi serang pribadi, serang otoritasnya. Tidak fokus kepada apakah RUU perampasan aset itu harus disahkan atau tidak, apakah koruptor itu harus diberi hukuman mati atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sebagai berkat saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan coba ulas masih berkaitan dengan rencana demonstrasi 27 Agustus 2026 besok di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, yang diinisiasi oleh elemen masyarakat dari Pati yang menamakan dirinya dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang hari ini kita akan update tentang dinamika sebelum pelaksanaan aksi demonstrasi besok, di mana ada sejumlah bus dari daerah mulai berdatangan ke Jakarta. Dan ada satu peristiwa yang menarik di mana salah satu bus yang membawa massa dari Pati itu sempat bersitegang dengan aparat kepolisian, dihadang, dan kemudian terjadi semacam kericuan antara peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan petugas polisi. Kita simak dulu videonya dan nanti kita akan ulas bersama. Kalau salah dilewat, kalau salah dilewat, orang Pak, sudah Pak. Saya tidak berani. Ngapain? Kamu tugas. Saya tidak berani. Saya mau sama baik-baik sama Pak. Kenapa sudah seperti ini aja? Jalan saja. Iya kan bos. Jualan enggak boleh. Gue itu dibayar rakyat, layani rakyat. Saya enggak cukup. Ini jalan. Ini jalan. Kamu tengah jalan tabrak jauh. Ngapain kamu di tengah jalan? Ini jalan. Apa ini apa? Orang marah rakyat.
Karma belakang Pak, karma. Apa yang melarang? Karma itu belakang. Siapa yang melarang? Masyarakat orang karma itu belakang, karma. Siapa yang melarang? Oh, kamu dibayar, Pak. Kamu dibayar, kan? Itu adalah satu situasi yang terjadi di Pati dan memang ada sejumlah keterangan bahwa polisi mengarahkan peserta aksi untuk bisa membawa busnya ke terminal agar bisa dilakukan pemberangkatan. Sementara peserta aksi memang telah menetapkan titik kumpul di alun-alun Pati dan di situ kemudian terjadi semacam perdebatan antara keduanya. Namun dikabarkan bus tetap akhirnya berangkat ke Jakarta begitu. Nah, menarik ini kita teringat pada peristiwa 212 yang lalu. Modus untuk menghalangi peserta aksi demonstrasi itu kan juga saat itu terjadi ya, sampai ada peserta aksi dari Ciamis kalau tidak salah ya, itu melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta karena memang ada sejumlah pembatalan ya. Dan tadi ada juga kabar di Pati juga ada sejumlah pembatalan, namun belum ada rilis resmi dari kepolisian terkait pembatalan sejumlah bus-bus yang kabarnya akan sudah dipesan ya untuk akan berangkat ke Jakarta dalam rangka untuk menghadiri aksi demonstrasi. Dan demonstrasinya memang spesifik dua hal yang dituntut. Yang pertama, tuntutan dari peserta aksi untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang yang saat ini memang sudah masuk program legislasi nasional di DPR RI. Untuk diketahui bahwa isu RU perampasan aset ini sudah lama, bergulir pertama di era SBY, 10 tahun di era Joko Widodo tidak dikutak-atik. Memang sempat keluar supres tapi tetap tidak sampai ke paripurna, tidak sempat sampai disahkan jadi undang-undang. Dan di periode Prabowo Subianto ini memang di 2026 ini menjadi RUU inisiatif Dewan. Jadi kalau sebelumnya RUU ini berasal dari eksekutif atau inisiatifnya dari eksekutif, namun di 2026 ini RUU perampasan aset justru inisiatifnya berasal dari DPR begitu. Nah, dalam rangka untuk membahas RUU perampasan aset ini memang dikabarkan DPR RI sudah menggelar sejumlah RDP ya, atau rapat dengar pendapat, hearing begitu, mendengar masukan dari sejumlah elemen masyarakat juga kalangan profesional begitu. Dan kabar terakhir dari DPR RI memang target atau rencananya finalisasi dari RUU perampasan aset ini di Desember 2026 ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Namun memang masyarakat yang terhimpun dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini menginginkan undang-undang ini segera disahkan karena mereka menganggap bahwa masalah Republik ini salah satu yang paling krusial untuk segera diselesaikan adalah masalah korupsi begitu. Maka dua hal yang menjadi isu krusial yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Peduli Pati Bersatu ini adalah yang pertama soal RUU perampasan aset ini agar segera disahkan oleh DPR agar menjadi undang-undang. Kemudian yang kedua, masyarakat Pati ini mendesak agar ada sanksi berupa hukuman mati bagi para koruptor begitu. Nah, dua hal itu yang menjadi tuntutan utama. Nah, mengenai soal adanya penghadangan dan memang banyak sekali isu-isu ya yang saya katakan ya seperti mendiskreditkan ya aksi demonstrasi ini, dan memang saya melihat ada elemen-elemen di tengah masyarakat yang sebelumnya tidak pernah bersuara tentang bahaya korupsi di Indonesia begitu. Tiba-tiba ketika akan ada demonstrasi yang menuntut RUU perampasan aset ini segera disahkan dan tuntutan hukuman mati bagi koruptor, justru muncul sejumlah pernyataan ya dari ya aliansi-aliansi yang saya kira saya sendiri sangat menyayangkan, misalkan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI yang tiba-tiba muncul justru dengan membawa narasi ya seolah-olah mendiskreditkan upaya untuk menuntut
RUU perampasan aset itu disahkan menjadi undang-undang. Jadi semacam penolakan demonstrasi ya. Kemudian ada, kalau nggak dari satu ormas ya, tiba-tiba juga bersuara. Kemudian dari kelompok Betawi juga tiba-tiba bersuara. Padahal orang-orang ini nyaris tidak pernah bersuara tentang bahaya korupsi di negeri ini begitu. Tidak pernah juga demo menuntut agar koruptor itu dihukum mati, tidak juga menuntut agar ada upaya yang lebih represif dari rezim undang-undang yang ada, agar apa? Agar ada proses pemiskinan bagi koruptor, karena mereka kalau di penjara tidak ada efek jera. Kalau dimiskinkan, diharapkan mereka punya rasa jera, bukan hanya jera bagi pelakunya, tapi juga memberi efek jera bagi pejabat-pejabat lainnya. Kita tahu bahwa mayoritas kasus korupsi itu ditaruh di Lapas Sukamiskin Bandung. Alih-alih mereka menjadi miskin, di Sukamiskin itu mayoritasnya adalah ya para narapidana koruptor yang kaya raya, bahkan mendapat fasilitas yang wah. Kita sudah tahu Mata Najwa pernah melakukan sidak begitu. Dan memang kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan ya, bahwa penjara itu luar biasa seperti cerita-cerita penjara bagi orang umum tentunya. Kalau penjara bagi orang umum kan kita sering mendengar tempatnya sempit, satu blok bisa diisi banyak narapidana, tidur pun tidak bisa nyaman begitu. Tapi di Sukamiskin, yang notabene itu adalah penjara bagi koruptor, mereka mendapatkan fasilitas yang nyaman. Karena itu memang pemiskinan bagi seorang koruptor itu bisa menjadi salah satu jalan agar ada efek jera. Dan memang mekanisme untuk memiskinkan itu diantaranya adalah dengan melakukan perampasan terhadap aset-aset para koruptor. Gitu. Nah, disitulah urgensinya RUU perampasan aset. Memang ada dua hal ya yang seolah-olah berbeda, tapi ini adalah satu kesatuan. Misalnya satu soal perampasan aset, yang kedua soal pembuktian terbalik. Jadi sebenarnya ini kan satu paket ya, di mana ketika harta koruptor itu ada bukti yang patut diduga itu adalah bagian dari hasil korupsi, tanpa menunggu adanya vonis pengadilan, negara kemudian melakukan perampasan terhadap aset koruptor. Dan koruptor tersebut ya diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa hartanya bukan dari korupsi, tapi kalau dia tidak bisa membuktikan hartanya itu dari asal yang sah atau harta yang legal, maka perampasan aset tersebut menjadi berkekuatan hukum atau menjadi sempurna begitu. Nah, ini yang kemudian disebut pembuktian terbalik, karena umumnya yang punya beban pembuktian adalah aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan aset tadi. Tetapi dalam RUU ini memang beban pembuktian itu dibalik. Jadi kalau Anda yakin harta Anda bersih, ya buktikan. Nah, kira-kira begitu. Dan saya juga sudah merujuk peristiwa semacam ini pernah terjadi di era Khalifah Umar bin Al-Khattab, di mana Khalifah saat itu merampas harta-harta pejabatnya yang diduga harta hulul, harta curang begitu. Namun sebagiannya ternyata bisa membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta yang sah, yang kemudian perampasan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab itu tidak jadi dilakukan. Misalnya terhadap Abu Hurairah yang menjadi wali di Bahrain ya, karena dia bisa menjelaskan bahwa harta yang dia peroleh itu berasal dari perniagaan atau perdagangan, juga bisnis dia beternak kuda begitu. Lalu Umar tidak jadi merampas, tapi beberapa pegawai lainnya oleh Umar dirampas itu. Nah, ini adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan clean governance ya, pemerintahan yang bersih ya. Good governance dan clean governance itu adalah dua hal yang harus menyatu ya. Pemerintahan yang baik juga pemerintahan yang bersih. Baik itu include bersih itu tidak korup. Pemerintah yang tidak korup juga harus baik, dia bisa menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya tentu profesionalisme. Dan profesionalisme itu dibuktikan dengan apa? Dengan kepastian bahwa harta yang dimiliki pejabat itu bukan dari perbuatan curang atau dari korup, atau dalam bahasa agama disebut dengan harta gulul. Nah, melihat dinamika yang terjadi, semacam adanya upaya yang framing mendiskreditkan aksi besok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Mas Supriyanto atau Supriyono ya, panggilan akrabnya Mas Botok gitu, hari ini ya memberikan video klarifikasi tentang aksi yang akan dilaksanakan esok,
dalam klarifikasi yang beredar di sejumlah sosial media, Mas Boto ini menegaskan bahwa aksi besok adalah aksi damai, tuntutannya jelas, yakni perampasan aset dan hukum mati koruptor, dan himbauan kepada masyarakat untuk terlibat, dan aksi ini diklaim akan diikuti dari berbagai elemen masyarakat. Ada baiknya coba kita dengarkan dulu penjelasan dari Mas Boto tentang aksi besok yang sudah beredar di sosial media. Sebentar, saya putarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu hari ini dan besok tanggal 27 Agustus akan menggelar aksi damai di depan DPR RI untuk menuntut segera disahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Perlu semua mengetahui, kami AMPD datang ke Jakarta tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. AMPD datang ke Jakarta untuk mengawal aspirasi masyarakat Indonesia, yaitu sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Dan kami juga tidak anti dialog. Kalau misalkan teman-teman dari DPR RI mengajak kita berdialog, kita siap. Kita mencari solusi yang terbaik untuk bangsa ini. Kami atas nama rakyat, dan perlu diketahui, kami AMPD tidak ada tunggangan dari geng Solo, geng penguasa. AMPD murni gerakan rakyat biasa dari kampung, dari Pati. Jadi kalau ada yang memfitnah bahwa AMPD ditunggangi Jokowi, ditunggangi penguasa dan sebagainya, saya aja semua pocong di depan DPR RI. Terus gimana siap menarik tim menarik hasilnya? Dan seandainya aspirasi kami dipenuhi, kami siap untuk menarik pasukan kami untuk membuka diri di depan DPR RI. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Rakyat bantu rakyat! Jangan koruptor! Jangan koruptor! Jangan koruptor! Iya, saya pun mendengar ya ada semacam framing narasi yang menyebut bahwa aksi ini ditunggangi geng Solo lah, aksi ini ditunggangi oligarki lah, aksi ini ada yang biayai lah, aksi ini akan membuat kericuhan lah, aksi ini dan seterusnya. Saya pikir begini ya, sikap kita yang pertama adalah dalam konteks agama Islam kita menghukumi sesuatu dengan yang zohir ya. Nahnu nahkumu bi'ad-dhawahir, kita menghukumi apa yang dohir. Dohirnya saudara-saudara kita dari Pati ini datang ke Jakarta jauh-jauh dari Pati, berkorban ya pikiran, ya tenaga, harta, bahkan resiko ya. Resiko dikriminalisasi. Kemarin saja sudah ada resiko ya diblokir ya nomor rekening dari Mas Boto ini. Tapi tadi saya melihat di media ada klarifikasi dari Dirut Bank Mandiri didampingi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya dengan sebelah pejabat. Intinya mereka telah membuka blokir itu. Ya inilah the power of netizen, the power of viral. Kalau tidak viral, kalau tidak masyarakat tidak marah, belum tentu ya rekening Mandiri milik Mas Supriyono atau Supriyanto ya itu Mas Boto itu dibuka gitu. Tapi yang jelas bahwa narasi-narasi itu memang kemudian membuat kita berpikir begini, kan zohirnya orang rakyat ini ya, saudara-saudara kita dari Pati ini kan justru memiliki kepedulian yang tinggi terhadap negeri ini, di mana mereka menginginkan agar korupsi ini dibersihkan. Dan secara aturan memang kesulitan untuk memiskinkan koruptor itu karena negara belum memiliki perangkat hukum untuk bisa memiskinkan koruptor. Dan karena itu salah satu instrumen untuk memiskinkan koruptor adalah perampasan aset mereka. Dan RUU perampasan aset ini bukan barang baru, barang yang sudah ada sejak SBY, 10 tahun didiamkan di era Joko Widodo walaupun sempat ada supres. Dan hari ini di era Prabowo Subianto masuk program
legislasi nasional sebagai usulan dewan begitu. Artinya zahirnya menuntut pengesahan RUU perampasan aset yang ini akan memiskinkan koruptor itu adalah baik gitu loh. Nah, orang-orang yang menolak agenda demo ini tidak pernah memberikan argumentasi terhadap substansi tuntutan. Misalnya mereka punya pandangan bahwa harusnya RUU perampasan aset itu tidak disahkan. Tidak ada yang berani. Nah, dalam konteks beradu argumentasi tidak pada pokok bahasan diskusi, tetapi menyerang atau mempersoalkan hal-hal yang lain, apalagi otoritas pihak yang sedang berjuang, ini dalam dialog, dalam diskusi sering disebut dengan istilah argumentum ad hominem. Jadi serang pribadi, serang otoritasnya. Tidak fokus kepada apakah RUU perampasan aset itu harus disahkan atau tidak, apakah koruptor itu harus diberi hukuman mati atau tidak. Jadi justru narasi-narasi yang mendiskreditkan aksi ini selalu ya membangun argumentasi bahwa aksi ini dalam tanda kutip ya tidak layak didukung, dalam tanda kutip ya tak perlu dilakukan, dalam tanda kutip ya bahkan harus ditolak begitu. Itu diantara misalnya ditunggangi Jokowi lah, ditunggangi geng Solo lah, kemudian akan membuat chaos lah, kemudian itu tidak murni lah dan sebagainya. Saya kira kalau apa yang dibangun argumentasinya demikian, maka setiap demonstrasi akan selalu ada dugaan seperti itu atau tuduhan seperti itu bisa dihembuskan dalam setiap demo. Setiap demo bisa ya difitnah sebagai ditunggangi atau dinarasikan sebagai ditunggangi. Setiap demo bisa dinarasikan ya ada yang biayai. Setiap demo bisa dinarasikan akan buat chaos dan sebagainya. Sebagaimana dulu saat demo 212 itu kan juga ramai ya, dinarasikan ditunggangi Islam radikal lah, dinarasikan ini akan mengancam disintegrasi, mau bikin chaos lah, ditunggangi ormas terlarang lah, ditunggangi radikalisme, terorisme dan seterusnya lah. Tapi faktanya kan tidak terjadi apa-apa, dan saat itu murni aspirasi 212 adalah membela agama Islam, yakni kitab suci Al-Quran, termasuk di reuni 212 yang dipicu oleh adanya pelecehan bendera tauhid oleh oknum anggota ormas tertentu di Garut saat itu. Nah, harusnya hari ini kita juga berpikir yang proporsional begitu ya. Dan tekanan-tekanan yang dialami oleh saudara-saudara kita dari Pati ini ya mirip juga tekanan-tekanan yang dulu dialami oleh elemen 212 begitu. Nah, kita jangan terjebak kemudian ikut menjadi bemper kekuasaan dengan seolah-olah kalau ini terjadi chaos, kekuasaan yang akan berisiko. Ya biarkanlah kekuasaan yang menanggung risiko, karena kekuasaan punya alat. Ada kekuasaan punya polisi, punya tentara, punya intelijen. Kita masyarakat, civil society sebagai umat ini jangan mau sesama rakyat dibentur-benturkan. Membuat konferensi pers, pernyataan yang mempersoalkan demonstrasi, ya biarkan saja. Sikap kita ya sebagai warga negara, masyarakat sipil, ketika ada elemen masyarakat lainnya yang sedang berjuang, bersuara, demonstrasi misalnya dalam hal ini dari Pati ya, kita setuju, kita dukung, tidak setuju ya diam saja. Jangan kemudian membangun narasi ini ditunggangi geng Solo dan seterusnya. Ini saya kira tidak proporsional, dan saya pasang badan untuk itu, karena saya tidak pada posisi membela siapapun, tetapi dalam konteks konstitusi setiap warga negara itu punya hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dan dalam tindakan fikih Islam, kaidah Islam, sebagai seorang muslim saya terikat dengan kaidah syara yang menyatakan nahnu nahkumu bi ad-dhawahir, kita terikat dengan apa yang zahir. Apalagi sudah berulang kali bahwa tujuan daripada demonstrasi itu memang bermula dari demo di Pati, juga sudah disuarakan tentang pengesahan RUU perampasan aset di DPRD Pati, juga hukuman mati bagi koruptor, walau memang itu tidak bisa disahkan. Hanya DPRD Pati hanya berjanji secara institusional akan meneruskan aspirasi itu ke Jakarta. Nah, makanya mereka menyusul ke Jakarta, karena yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang adalah DPR RI, dan DPR RI tempatnya di Jakarta. Sekalian kecelakaan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita fokus pada persoalan ya
melawan korupsi ini bagaimana. Memang kan korupsi ini kan, iya, kalau mau tuntas ya kita menerapkan syariat secara menyeluruh begitu. Karena kalau syariat Islam diterapkan secara menyeluruh, maka masalah korupsi ini ya kalaupun tidak hilang, musnah, ya akan dapat ditekan. Karena namanya penyimpangan manusia, ya, penyelewengan, pelanggaran itu terjadi di sistem apapun, baik menerapkan Islam maupun tidak menerapkan Islam. Hanya ketika Islam yang diterapkan, itu pencegahan terhadap kejahatan itu luar biasa. Misalnya dalam kasus perzinahan, ya, praktis semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin di Madinah, beliau menjadi kepala negara Madinah saat itu. Beliau sebagai kepala negara juga sebagai qadhi, hakimnya saat itu. Kasus perzinahan itu yang sampai di pengadilan hanya 2, yakni Ma'is dan Ghobidiyah. Itu yang yang sampaikan riwayatnya kepada kita. Sementara kalau kita bicara di sistem yang lain, ya perzinahan itu tidak akan dianggap sebagai kejahatan karena perzinahan itu sendiri dianggap sebagai kebebasan. Sama juga korupsi ini, dalam perspektif Islam, korupsi ini adalah bisa masuk kategori 2. Yang pertama, kalau dia suap, itu kategorinya riswah. Ya, ini riswah itu didefinisikan, di takrifnya riswah itu adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar orang tersebut untuk melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya. Itu riswah. Misalnya ada orang petugas, dia bikinin SIM resmi dari Samsat. Nah, kita kasih uang agar apa? Agar dia bikinin Samsat pada kita selain uang yang resmi, ya, pendaftar. Nah, uang yang tambahan ini riswah. Kenapa? Masuk kategori ta'rif atau definisi yang saya jelaskan tadi, ya. Riswah atau suap adalah setiap pemberian kepada pejabat atau bukan pejabat negara dalam rangka untuk melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, untuk melaksanakan kewajibannya, misalkan mau bikin SIM, ini kasih uang, suap. Tolong bikinin SIM. Padahal tanpa dikasih suap, kewajiban dia memang melayani masyarakat bikin SIM. Nah, ini untuk konteks korupsi, suap yang pertama. Yang kedua, untuk tidak melaksanakan kewajibannya, kita kasih uang kepada petugas. Tolong orang itu kalau bikin SIM jangan layani. Nah, ini sama. Nah, ini suap juga, tapi tujuannya agar orang tadi tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal apa? Dia harus melayani setiap orang yang mau ngurus SIM. Tetapi ketika ada yang menyuap dia, orang itu jangan dilayani, dan dia akhirnya tidak menjalankan kewajibannya terhadap orang yang harusnya wajib dia layani. Ini juga masuk kategori riswah atau suap. Dan bahkan Islam itu berbeda, ya, dengan suap dalam sistem hukum hari ini, ya. Kalau gratifikasi atau suap hari ini kan hanya terhadap pejabat penyelenggara negara. Kalau swasta tidak dianggap sebagai suap. Misalkan di perusahaan ada seorang pegawai, dia bagian pemesanan bahan baku, lalu kita ngasih uang kepada dia agar barang kita, ya, bisa masuk sebagai bahan baku pabrik dia. Itu tidak masuk kategori suap dalam undang-undang korupsi tipikor yang hari ini diadopsi di negeri kita, ya. Tetapi kalau dalam syariat Islam, orang itu juga masuk kategori riswah. Karena sudah menjadi kewajiban pegawai pabrik, dia itu harus mencari bahan baku. Dan ketika dia mendapatkan bahan baku, dia harus bayar sesuai dengan transaksi. Tidak boleh dia menerima selain gaji yang dia peroleh. Kalau dia menerima, yaitu suap. Misalnya, saya kasih uang, ya, nanti besok kamu suppliernya dari tempatku saja, jangan dari tempat lain. Nah, ini juga riswah atau suap. Ini riswah atau korupsi kategori yang pertama. Nah, kategori yang kedua, ini yang paling umum dan banyak modelnya. Jadi apa yang disebut dengan harta gulul, harta curang. Harta gulul itu memang spesifik kepada pejabat penyelenggara negara. Kalau riswah itu tidak bisa kepada swasta, suap itu, ya. Kalau harta gulul hanya kepada pejabat penyelenggara negara. Apa itu harta gulul? Harta gulul, ini takrif atau definisinya, adalah harta curang, ya, secara etimologi, secara bahasa harta gulul itu harta curang. Secara etimologi atau secara istilah, harta gulul adalah harta yang diterima oleh pejabat penyelenggara negara selain dari apa yang menjadi haknya. Nah, kalau haknya dia gaji,
tunjangan hidup, tunjangan keluarga, itu hak dia diatur. Ya itu bukan harta gulul, itu harta sah. Tapi tiba-tiba misalkan dia dimintai tolong agar dia mengeluarkan keputusan tertentu, misalkan keputusan untuk memenangkan tender tertentu, atas ya, tindakan ini dia mendapatkan uang tertentu. Nah, uang yang dia peroleh ini harta gulul. Kenapa? Itu harta curang, karena yang sah dia miliki hanya dari gaji dan tunjangan-tunjangan. Sementara pemberian dari swasta tadi tidak termasuk harta yang sah bagi aparat pejabat penyelenggara negara. Itu termasuk kategori harta korup, harta curang. Nah, dalam Islam, nanti kita masuk ya, bagaimana hukuman mati itu bagi koruptor itu sejalan dengan syariat Islam. Dalam Islam itu hukum dibagi 4 kategori ya. Pertama hudud, kedua kisos diat, ketiga takzir, keempat mukhalafah. Hudud itu adalah hukum-hukum tertentu yang diturunkan oleh Allah dengan sanksi atau ukubat tertentu. Jadi aturannya jelas, apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, sanksinya jelas. Ini disebut dengan hudud. Contoh, orang dilarang berzina. Ini larangannya jelas. Lalu bagi orang yang melaksanakan zina, dia disanksi rajam sampai mati kalau sudah muhson atau sudah menikah. Kalau ghairu muhson, belum menikah, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Jadi seorang qadhi, seorang hakim ketika ketemu perkara hudud, dia tidak boleh memberi sanksi yang lain. Mencuri, potong tangan, ini juga hudud. Jadi tidak boleh seorang yang terbukti mencuri, tidak ada ilat, memenuhi nisab, dihukum dengan penjara, nggak boleh. Dihukum dengan denda, nggak boleh. Dihukum dengan kerja sosial, nggak boleh. Karena mencuri itu masuk kategori hudud dan sanksinya jelas, potong tangan. Zina jelas, dirajam. Kemudian ridah, ya murtad, itu dibunuh. Kemudian khadab, ya itu menuduh menuduh berzina, itu 80 kali dera. Kemudian ada liwat, homoseksual, ya itu hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dijatuhkan dari atas gedung atau dari atas bukit. Jadi ini yang kategori yang pertama hudud. Yang kedua kisos diat. Kisos diat itu adalah pencederaan terhadap badan atau hingga menghilangkan nyawa yang sanksinya ini kisos, balas, dikembalikan kepada orang. Kalau orang tadi meminta balas harus dikisos. Kalau orang atau keluarganya ridho memaafkan, maka harus bayar diat. Contoh, orang yang mematahkan tangan dibalas dengan patah tangan. Yang mematahkan telinga dibalas patahkan telinga. Yang mematahkan hidung dibalas patahkan hidung. Kalau orang yang dipatahkan telinganya, kemudian pelakunya minta maaf dan diterima, maka satu telinga ada nilai diatnya. Nah ini yang disebut kisos diat. Orang yang membunuh ya wajib dibunuh. Kecuali keluarganya memaafkan, maka dia harus membayar diat atau denda. Berapa nilainya? 1000 dinar atau 100 unta. Itulah mekanisme yang masuk kategori kisos diat. Yang ketiga takzir. Nah korupsi ini masuk kategori takzir. Takzir itu adalah aturan tertentu baik berupa larangan atau perintah tertentu yang harus dilakukan oleh seorang, tetapi Allah syariat Islam tidak menentukan sanksinya apa. Misalnya contoh, Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah mewajibkan setiap muslim sholat 5 waktu. Haram meninggalkan sholat 5 waktu. Tetapi bagaimana kalau seorang muslim itu meninggalkan sholat 5 waktu? Allah tidak merinci apa sanksinya. Nah, disinilah berlaku takzir. Qadhi atau hakim bisa menentukan jenis bahkan berat ringannya sanksi. Apakah jenisnya penjara atau kurungan, atau dia dididik, atau dia kerja sosial. Apakah penjaranya 3 hari atau sebulan, apakah kerja sosialnya sebulan atau 3 bulan. Ini semuanya dikembalikan kepada qadhi. Ini disebut dengan takzir. Sama seperti korupsi, yang memakan harta gulul itu haram. Termasuk juga melakukan riswah, suap itu haram. Tetapi syariat tidak merinci apa sanksinya. Nah, karena itu qadhi bisa beristihad dan mengadopsi sanksi sesuai dengan pendapatnya. Karena itu menurut hemat kami, jika korupsi itu ya diambil sampai pada batas nominal tertentu, misalkan korupsinya di atas 1 miliar, bisa saja qadhi mengambil sanksi berupa apa? Hukum bunuh bagi setiap koruptor yang
nilai korupsinya di atas 1 miliar. Kan hari ini kita tidak melihat ada keadilan ya, ada koruptor korupsinya bermiliar-miliar, penjaranya cuma 3 tahun, 4 tahun. Begitu rakyat kecil hanya mencuri kakao, di penjara berbulan-bulan, ada yang sampai setahun lebih. Karena itu memang ya kita butuh ya, aturan yang tegas. Dan kalau dalam konteks Islam, maka tuntutan hukuman mati bagi koruptor itu adalah tuntutan yang syar'i. Karena dalam Islam ukubat atau sanksi hukuman mati bagi koruptor adalah sanksi yang sah, sanksi takjir yang sah, legal dan konstitusional, diadopsi oleh qadhi dalam rangka untuk memberikan sanksi kepada para koruptor. Begitu. Nah, bagaimana dengan perampasan aset? Ini juga satu tindakan yang dilegalisasi oleh syara karena pernah diadopsi pada periode kekhilafan Umar bin Al-Khattab. Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang penting untuk kita dorong, kita dukung, dan kita terapkan. Kendati ya negeri ini belum sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Ya, kalau saya pribadi memang ya kalau kita mau beres negeri ini ya kita menerapkan syariat Islam secara kafah, menyeluruh, tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih, tidak pilih tebang gitu loh. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan seandainya penduduk bumi ini ya beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Nah, hari ini kenapa sih kita yang muncul itu bencana kebakaran hutan, bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana banyak sekali di negeri ini, di darat dan di lautan. Ya karena manusia maksiat. Ada yang maksiat homoseksual, liwat ya. Ada yang maksiat perzinahan. Ada yang maksiat korupsi. Kekayaan alam kita diobral untuk asing dan asing. Kekayaan alam negeri ini harusnya untuk rakyat. Tapi karena korupsi, kekayaan ini dinikmati oleh oligarki, para pejabat. Pejabatnya yang kaya raya. Pejabatnya yang hidupnya luar biasa sejahtera. Sementara rakyatnya hidup dalam kelaparan. Rakyatnya mayoritas justru dikejar-kejar pajak. Nah, memang salah satu tuntutan yang lain ya selain dua hal ini dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu adalah penghapusan pajak-pajak itu. Dan justru kalau syariat Islam diterapkan, kita tenang menjadi rakyat karena tidak ada pajak bagi rakyat. Karena pajak itu dalam syariat Islam haram. Hadisnya dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata soibul maksin. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Lalu mekanisme pengelolaan APBN dalam Islam bagaimana? Nah, pengelolaan APBN dalam Islam diatur di dalam Baitul Mal. Dan di Baitul Mal itu ada hak Baitul Mal, ya ini sumber pemasukan negara, dan ada kewajiban dari tasarruf pengelolaan harta Baitul Mal. Tanggungan Baitul Mal itu apa saja? Nah, ini pengeluaran Baitul Mal. Pengeluaran Baitul Mal tanggungannya untuk menjamin ya misalnya diantaranya pengeluaran jaminan untuk kebutuhan basic need setiap individu warga negara baik sandang, pangan dan papan. Itu tanggungan Baitul Mal. Harta dari APBN negara Islam yakni Baitul Mal harus menjamin kebutuhan basic tadi. Kebutuhan untuk jihad, menjaga perbatasan agar tidak diserang asing. Kebutuhan untuk menggaji tentara, menggaji polisi, menggaji ASN-ASN, menggaji hakim-hakim, ya, menggaji guru-guru, itu semua tanggungan Baitul Mal. Pemasukannya dari mana? Nah, ada harta al-milkiyatul ammah. Ada tambang batu bara, tambang nikel, tambang minyak, termasuk hutan, sawit yang luar biasa. Ini harusnya menjadi pemasukan negara. Hari ini sumber kekayaan SDM yang begitu besar dinikmati oligarki, sementara negara butuh duit, malak rakyat, mengambil dari pajak rakyat. Ya rakyatnya semakin tinggi pendapatan negara, semakin rakyat tercekik pajak. Kalau dalam Baitul Mal, dalam sistem Islam, semakin tinggi pendapatan Baitul Mal, rakyat semakin sejahtera. Kenapa? Banyak cover tanggungan yang bisa ditanggung oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sementara semakin tinggi pendapatan negara, berarti pendapatan ini semakin bagus dari sumber daya alam yang masuk kategori al-milkiyatul ammah tadi gitu loh. Jadi saya kira kita tidak hanya diskusi atau ikut dalam kelompok pro atau kontra demo AMPB, justru secara filosofis harusnya kita terketuk ya. Terketuk ruang batin kita, sisi empati kita. Kalau saya meminjam istilah
atau dengan bahasa Jawa, yo iya dulur-dulur saka atuh, saka Pati, saka daerah saja datang ke Jakarta. Saudara-saudara kita dari Pati saja datang ke Jakarta untuk memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kita yang ada di Jakarta tidak berempati kepada mereka? Kalaupun tidak bergabung, setidaknya mendoakan mereka, bukan kemudian membangun narasi dengan fitnahan itu, geng Solo lah itu. Dan begini saja, kalau memang terjadi geng Solo, biarin saja ya Solo berantem sama rejim Prabowo. Toh keduanya sama-sama dolim hari ini. Kita dulu berharap ketika ada pergantian kekuasaan di era rejim Jokowi berpindah ke Prabowo, kezoliman terangkat. Kita berharap bahwa ketika rejim Jokowi berakhir, kemudian Prabowo menjadi presiden, KM 50 bisa dibuka. Penyidikan ulang bisa dilakukan kembali. Janji Kapolri Listio Sigit Prabowo yang akan menyatukan, yang akan melakukan penyidikan ulang setelah ada novum akan dilakukan. Ternyata di era Prabowo Subianto yang Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo, KM 50 tenggelam. Lalu kenapa kita membackingi penguasa-penguasa yang zolim seperti ini? Biarkan saja mereka, orang-orang zolim, ya saling mendolimi. Jokowi sama Prabowo silahkan saja. Kita tidak usah ikut saling membela salah satunya. Nah, kita fokus membela rakyat. Nah, RUU perampasan aset, hukuman mati bagi koruptor, itu adalah kepentingan rakyat, kepentingan kita semua. Dan ini harus kita perjuangkan. Kenapa kita mencampur adukan konflik antara oligarki, antara penguasa yang zalim itu dengan tuntutan rakyat yang murni ini, dengan tuntutan rakyat yang memang kalau ini disahkan, yang sibuk nanti bukan rakyat, para pejabat, karena mereka akan berantem, saling intip kekayaan dari korupsi satu dengan lain. Yang satu bisa gunakan kepolisian, satu gunakan Kejaksaan Agung, satu gunakan KPK, mereka saling intip, saling serang. Ya biarkan saja koruptor itu saling bunuh dengan undang-undang yang ada tadi gitu. Kita jadi sejahtera. Kenapa? Kalau koruptornya banyak yang mati, banyak yang kemudian nggak berani berbuat korupsi, karena kalaupun korupsi asetnya akan dirampas, kesejahteraan jadi akan menjadi haknya rakyat. Itu loh filosofisnya. Kita jangan terjebak dengan narasi-narasi yang mau melindungi kekuasaan, dengan orang-orang yang kalau kita mau bicara narasi dibiayai, ya bisa saja orang-orang yang bikin pernyataan ini itu untuk menolak demo itu juga dibiayai kan. Kalau kita bicara yang sama ya, mereka juga ditunggangi, mereka juga punya misi yang lain ya gitu. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Kita fokus kepada substansinya, bahwa perjuangan untuk meloloskan RUU perampasan aset menjadi undang-undang itu adalah perjuangan yang layak didukung, bahkan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, karena memang pada era kekhilafan Umar bin Khattab, perampasan aset dengan mekanisme pembuktian terbalik itu pernah diterapkan dan sukses ya, menekan korupsi di kalangan pejabat. Hari ini kan yang korupsi itu bukan rakyat. Kalau RUU perampasan aset disahkan, kita mah nggak akan takut mau yang dirampas apa, wong kita rakyat nggak punya apa-apa. Yang ketakutan itu para pejabat, para koruptor, para politisi yang memang mereka hidupnya dari korupsi gitu. Makanya wajar undang RUU ini ya udah berpuluh tahun ya, sudah lebih dari 10 tahun tidak kunjung disahkan. Saya kira itu yang penting saya sampaikan, dan saya kira kepada saudara-saudaraku di Pati jangan berkecil hati. Toh amal itu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, teguh saja, fokus, niatnya baik, niat demo besok damai, niatnya ingin agar koruptor dihukum mati, niatnya ingin agar RUU perampasan aset disahkan menjadi undang-undang, sudah cukup. Abaikan sajalah kalau ada fitnah ini, fitnah itu. Toh kita hidup bukan untuk melayani fitnahan orang, toh kita nggak akan turun derajat karena fitnah, dan kita juga tidak tiba-tiba menjadi mulia karena diberi sanjungan begitu. Bahkan kadang-kala fitnah itu membuat kita makin kuat, makin besar, dan sebaliknya tidak jarang orang menjadi kerdil bahkan jatuh karena sanjungan dan pujian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.